Hai guys, kita ketemu lagi di video terbaru Mata Semesta. Sebelumnya saya harus bilang sekali lagi, bagi yang tidak percaya anggap aja video ini kisah fiksi semata ya, atau dongeng pengantar tidur. Karena kisah di video kali ini lebih sensitif dibanding video sebelumnya, jadi sikapi dengan semestinya ya guys. Mungkin banyak dari kalian yang pernah mendengar atau mungkin sudah paham tentang Lilith, tapi pasti banyak juga yang belum tahu kan. Nah, bagi yang belum tahu, mending stay saja di sini ya. Kali ini kita kupas serba-serbi misteri dari ibu para iblis yang satu ini. Mulai dari awal penciptaan sampai kisah perjalanan hidupnya kita bahas semua di sini. Oke, kalau gitu nggak perlu lama-lama lagi, langsung saja yuk kita bahas. Berikut adalah beberapa misteri tentang Lilith yang sudah tim Mata Semesta kumpulkan. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe dulu ya teman-teman. Oh iya, jangan lupa aktifkan tombol lonceng ya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Mata Semesta. Lilith merupakan sosok iblis perempuan yang ada dalam cerita rakyat Yahudi. Nama dan kepribadiannya dianggap berasal dari kelas iblis Mesopotamia yang disebut Lilu. Dalam bentuk feminin disebut sebagai Lilitu. Dan namanya biasanya juga diterjemahkan sebagai monster malam. Sebuah kultus yang terkait dengan Lilith bertahan di antara beberapa orang Yahudi hingga akhir abad ke-7. Kejahatan yang ia lakukan terutama terhadap anak-anak dan wanita saat melahirkan dikatakan dapat dilawan dengan memakai jimat bertuliskan nama-nama malaikat tertentu. Beberapa catatan juga menyatakan bahwa Lilith adalah wanita yang terbuat dari tanah yang sama dengan Adam dan merupakan istri pertama Adam sebelum Hawa diciptakan. Lilith dengan tegas menolak ketika diperintahkan oleh Tuhan untuk patuh dan tunduk pada suaminya, lalu meninggalkan Adam dan kesempurnaan Taman Eden. Kemudian 3 malaikat yang mencoba untuk merayunya agar kembali juga tidak membuahkan hasil. Menurut beberapa mitologi, iblis yang dilahirkan oleh Lilith adalah hasil hubungannya dengan seorang malaikat agung bernama Samael dan bukan keturunan Adam. Anak-anak itu kadang-kadang diidentifikasi sebagai inkubus dan sukubus. Setelah pertemuannya dengan Samael, Lilith pun menjadi ibu dari para iblis dan permaisuri tertinggi neraka. Dia juga disebutkan sebagai pencipta Turokan, yang merupakan spesies vampir kuno dan dengan demikian dianggap sebagai ibu dari para vampir. Untuk kisah tentang proses penciptaan Turokan, kalian bisa lihat di video saya yang lain ya. Orang-orang Babilonia mengidentifikasinya sebagai iblis badai yang dikenal sebagai Lilitu dalam mitos Mesopotamia kuno sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Dan dia dianggap sebagai penyebab wabah penyakit dan juga kematian. Lilith digambarkan sebagai iblis wanita malam yang konon terbang mencari anak-anak yang baru lahir, baik untuk menculik atau mencekik mereka. Lilith juga memiliki sifat manipulatif yang menggoda, terlebih dengan penampilannya yang cantik dan mampu menggoda para pria. Dia tidur dengan para pria untuk merayu mereka agar dapat mengembangbiakan peranakan iblis. Legenda yang menceritakan tentang Lilith berasal dari kisah-kisah yang sangat kuno. Mitos para rabi tentang Lilith sebagai istri pertama Adam tampaknya berhubungan dengan Dewi Sumero Babilonia, Belit Ili atau Belili. Dan bagi orang Kanaan, Lilith adalah Baalat yang memiliki arti wanita ilahi. Dia kemudian muncul sebagai iblis nokturnal dalam pengetahuan Yahudi dan ibu yang diproklamirkan dari semua iblis dan ratu kegelapan. Dan selama beberapa dekade, Lilith juga berpura-pura menjadi penasehat Dewi Ishtar yang memberinya gelar tangan kedua Ishtar. Alasan utama mengapa Lilith menolak untuk patuh terhadap Adam karena ia dibuat dari materi dasar yang sama oleh Tuhan. Pada suatu saat, ketika dia berjalan-jalan di dataran purba, Lilith bertemu dengan Lucifer, dan keduanya melakukan percakapan yang cukup bersahabat. Selama percakapan itu, Lucifer berhasil membujuk Lilith untuk berpihak kepadanya juga. Dia meyakinkannya bahwa karena Lilith telah diciptakan dari tanah liat sama seperti Adam, maka dia setara dengannya, dan karena itu tidak boleh berada di bawahnya. Dia tidak akan menjadi boneka yang terikat pada tali apapun. Kemudian Lilith merasa tercerahkan oleh kata-kata sang bintang kejora tersebut. Segera setelah kembali ke Eden, Lilith dan Adam mulai bertengkar saat ia menolak untuk patuh terhadap perkataan Adam. Lilith membantah Adam dan mengatakan bahwa mereka berdua dibuat dengan derajat yang sama. Lilith pada dasarnya menuntut kesetaraan dari Adam, namun ia gagal mendapatkannya, dan hal itu membuatnya sangat marah lalu pergi meninggalkan Adam dalam kemarahan. Sebagai balasannya, Adam mengeluh kepada Tuhan bahwa istrinya telah meninggalkannya. Dan saat itu Tuhan mengirim 3 malaikat untuk membawa Lilith kembali ke Eden yang kemudian menemukannya sedang berada di Laut Merah. Ketika mereka mengatakan kepadanya bahwa dia harus kembali ke Eden, Lilith menolak dan menghujat mereka, yang pada akhirnya membuat mereka menusuk tangan dan kaki Lilith dengan tombak mereka dan menahannya di atas Laut Merah. Dari sana mereka mulai mengancamnya tentang konsekuensi jika dia menentang firman Tuhan. Yang pertama adalah dia akan dilemparkan ke Laut Merah untuk ditenggelamkan, tetapi saat itu Lilith menolak. Kemudian mereka mengancamnya untuk kedua kalinya, yaitu kehilangan 100 anaknya setiap hari kecuali dia mau kembali kepada Adam. Namun dia kembali menolak dan dihukum dengan membunuh semua anaknya, meskipun dia membalas dengan mengatakan bahwa 100 lagi akan bangkit sebagai balasannya.
Bagaimanapun, Lilith merasa putus asa dan benar-benar meninggalkan Taman Eden, merajuk dalam kesengsaraan dan juga pengabaian. Di waktu yang lain, Lilith bertemu dan berteman dengan makhluk dari dunia bawah yang dikenal sebagai Tanin Iver, yang akhirnya menjadi kuda Lilith. Tanin Iver kemudian memimpin Lilith menuju ke Malaikat Samael, yang diusir dari gunung Tuhan karena pandangannya tentang kemanusiaan. Saat itu Samael awalnya memusuhi Lilith karena fakta bahwa wanita itu adalah manusia. Tetapi Lilith menyatakan bahwa mereka seharusnya satu tujuan, karena keberadaannya untuk tunduk pada Adam hanyalah lelucon dan penghalang untuk mencegahnya menemukan dan mencapai tujuan yang lebih tinggi. Dia tidak menginginkan bagian dalam urusan umat manusia dalam abad-abad mendatang, dan sebaliknya lebih suka berada di atas mereka daripada di bawah mereka. Hal ini kemudian meyakinkan Samael untuk menaruh kepercayaan terhadap Lilith, dan terlebih lagi ketika Lilith merawat kondisinya yang terluka pada saat itu. Lilith adalah wanita yang sangat cantik dan diberkahi dengan baik, digambarkan sebagai definisi berjalan atas kecantikan dan feminim bersama Hawa. Berbeda dengan Hawa yang memiliki rambut berwarna merah, Lilith awalnya memiliki rambut berwarna pirang platinum, kulit yang berwarna putih, mata biru cerah dan terlihat lebih ramping namun tetap montok. Dia juga terbukti lebih tinggi dari Hawa, tingginya sekitar 6 kaki dan 3 inci. Sama seperti Hawa, ia juga memakai mahkota daun, meskipun dalam hal ini mahkota itu terdiri dari cabang atau ranting yang dibentuk dalam desain yang rumit. Setelah diusir dari Taman Eden, rambut Lilith berubah menjadi sangat gelap, memiliki warna merah kehitaman dengan kulitnya yang memiliki pigmentasi coklat muda. Matanya yang tadinya berwarna biru langit berubah menjadi kuning tua. Rambutnya juga digambarkan sebagai langit malam yang ditenun dengan hati-hati di kepalanya, yang merupakan tanda perubahan bentuknya menjadi burung hantu, hewan nokturnal hingga dia akhirnya menjadi iblis malam. Dia juga memiliki bekas luka tusukan di tangan dan kakinya dari ketiga malaikat yang bernama Senoi, San Senoi, dan Semangelok yang menusuknya dengan tombak mereka dan mengancam akan menenggelamkannya jika dia tidak mematuhi perintah Tuhan. Setelah menjadi permaisuri neraka, Lilith hanya mengenakan pakaian bangsawan terbaik yang memiliki tema gotik yang konsisten namun tetap bersifat iblis. Pakaian yang dimaksud terkadang berupa kain tipis dan terbuka dan biasanya berwarna hitam atau ungu tua. Duri berapi dari kilau zamrud bersama dengan sisik menghiasi kepalanya menggantikan rambut. Dan duri yang sama mengalir di tulang punggungnya hingga berujung pada ekor yang menyerupai ekor reptil dan memiliki ujung berupa duri yang menyeramkan. Tangannya pun serupa dengan penampilan buas ini, sehingga jari-jari tangannya memiliki cakar yang melengkung. Mulut Lilith juga memiliki gigi tajam seperti taring untuk mencabik-cabik korbannya. Sekelera matanya berwarna merah dengan iris berwarna kuning dan pupil berwarna hitam. Tapi saat ia sedang marah, bola matanya berwarna merah tanpa pupil. Penampilan Lilith dihiasi dengan perhiasan yang langka di bumi dan hanya ditemukan di dunia bawah. Karena membantu Samael dan menolak untuk kembali ke Adam, 100 anak Lilith akan dibunuh setiap hari oleh 3 malaikat. Hal ini mendorong dalam pengabaian total Lilith terhadap Tuhan dan membuatnya semakin benci dengan Adam. Lilith duduk di tepi laut merah bersama Tanin Iver sampai mereka melihat Lucifer dan Samael mendekati mereka beberapa saat setelah perang di surga dan sedang dalam perjalanan menuju ke Taman Eden. Lilith dan kudanya bergabung dengan 2 malaikat agung tersebut untuk menyerang balik Tuhan dan untuk membayar hutangnya kepada Lucifer karena telah membebaskannya dari kehadiran Adam. Keempatnya hanya akan bergerak pada jam para malaikat naik untuk menyembah Tuhan. Pada saat itu mereka melihat malaikat Gadriel sedang menjaga gerbang Eden. Lucifer kemudian menyulap beberapa bintang, kemudian melemparkannya melintasi Gadriel dan memerintahkan mereka untuk berlari mengelilinginya seperti kunang-kunang yang hiperaktif, hingga membuat malaikat itu kebingungan. Setelah itu, Lilith memerintahkan Tanin Iver untuk menerjang ke arah Gadriel dan melumpuhkan malaikat tersebut. Dalam perseteruan itu, Tanin Iver terluka oleh Gadriel selama perkelahian, dan akhirnya diusir oleh Gadriel dari Taman Eden. Perseteruan tersebut memberi Samael dan Lilith kesempatan untuk menyelinap masuk ke Taman Eden tanpa terdeteksi. Di dalam taman, Lilith pada awalnya memilih untuk menghadapi Adam, tetapi karena Adam setara dengannya, karena dia dan Adam diciptakan dari materi dasar yang sama yang digunakan Tuhan, maka dia tidak dapat menyakitinya. Akibatnya ia mengarahkan pandangannya kepada Hawa dan melihat bahwa Hawa telah dibuat dari tulang rusuk Adam dan dengan demikian memiliki keyakinan yang lebih lemah karena tunduk kepada Adam. Lilith kemudian mengambil bentuk burung hantu dan akan membisikkan kata-kata hasutan, keraguan, kemandirian, dan refleksi diri ke dalam mimpi Hawa saat ia bertengger di atas pohon tempat Hawa tidur. Kemudian Samael mengambil tugas untuk merayu Hawa dengan mengambil bentuk seekor ular untuk menipu Hawa agar memakan buah terlarang dan menjanjikannya bahwa jika dia dan suaminya melahap buah itu, mereka akan memerintah dengan otoritas yang sama seperti Tuhan. Saat itu akhirnya penyamaran Lilith terungkap oleh salah satu hewan di taman, anjing serigala besar yang kemudian dikenal sebagai Maera dan segera diusir oleh anjing itu.
Namun bagaimanapun juga, Samael telah berhasil membuat Hawa memakan buah itu dan keduanya melarikan diri dari Taman Eden di bawah jubah kegelapan yang ditenun oleh Tanin Iver. Setelah Lilith benar-benar memutuskan hubungan dengan surga dan manusia, ia kawin lari dengan Samael yang sekarang dikenal sebagai Satan. Dan keduanya dikatakan telah bercinta di dalam gua, yang mengakibatkan Lilith melahirkan beberapa iblis yang pertama, yaitu generasi keturunan iblis yang dikenal sebagai Lilim. Menanggapi hal ini, Tuhan melemparkan Satan lebih jauh ke dalam lubang, di mana tubuh luarnya dirantai, tetapi tubuh aslinya menjelajahi perbatasan lingkaran ke-9. Terlebih lagi, ketiga malaikat itu membantai anak-anak Lilith seperti yang mereka peringatkan. Karena pemenjaraan Satan, akhirnya Lilith mengambil Asmodeus sebagai gantinya, menghasilkan keturunan iblis dan menyebarkan kekacauan di setiap kesempatan. Lilith menjadi permaisuri Asmodeus, dan keturunan yang mereka lahirkan adalah Asmodai, generasi kedua dari gerombolan Lilim, yang dibesarkan dan dilatih secara pribadi oleh Lilith, dan biasanya melalui cara yang keras dan kejam. Kemudian, Lilith naik secara dramatis dalam peringkat dengan menjadi Ratu Iblis pertama dan mungkin satu-satunya, serta permaisuri neraka melalui pernikahannya dengan Lucifer, yang menobatkan dirinya sebagai kaisar neraka. Persatuan Lilith dengan Lucifer menghasilkan kelahiran yang disebut Mundus, pewaris utama atas tahta neraka. Selain tugas dan kebiasaannya yang lain, Lilith akan mempersiapkan Mundus menjadi penguasa yang kuat dan bahkan memanjakannya meskipun Lucifer tidak memiliki cinta khusus untuk putranya. Setelah pengusirannya dari Taman Eden dan surga secara keseluruhan, Lilith juga menginjakkan kaki di bumi purba di mana dia menemukan banyak penghuni binatang purba. Melihat bagaimana dia melahirkan iblis yang sekarang berkeliaran di neraka, Lilith memutuskan untuk membuat monster duniawi juga. Dalam beberapa tulisan, Lilith diberlakukan sebagai ibu dari semua vampir atau monster yang memberinya gelar vampir pertama dan ibu para monster. Penghargaannya sebagai ibu vampir adalah karena dia menciptakan Turokhan yang dianggap sebagai vampir pertama yang muncul dalam sejarah. Turokhan mengamuk di seluruh bumi kuno dan teror yang mereka ciptakan tercatat pada tembikar kuno di Mesopotamia. Lilith juga membalas dendam terhadap surga dengan meluncurkan teror terhadap wanita saat melahirkan, bayi yang baru lahir dan pria yang tidur sendirian. Namun bagaimanapun juga, Lilith dipaksa untuk bersumpah kepada tiga malaikat bahwa setiap kali dia melihat nama atau gambar mereka pada sebuah jimat, dia akan meninggalkan bayi dan ibunya sendirian dan tidak mengusiknya. Hal ini juga mengakibatkan dia mengembangkan hubungan tidak harmonis dan sengit dengan Laylah, yaitu malaikat malam dan pelindung anak-anak. Versi lain dari cerita seperti yang diceritakan dalam Midrash Akir adalah bahwa setelah pembunuhan pertama yang dilakukan oleh Kain, Adam memisahkan diri dari Hawa dan berpuasa selama 130 tahun. Ketika Lilith melihatnya, dia membawanya dengan paksa dengan menggunakan dosanya sendiri untuk melawannya. Dia pun melahirkan banyak roh iblis dari Adam yang dikenal sebagai wabah bagi umat manusia. Kisah ini kemudian dikaitkan dengan Naamah, saudara perempuan Lilith, dan dia melahirkan banyak Nasim yang membantu ibu mereka untuk merayu The Watchers atau Grigori. Meskipun demikian, Lilith akan dilihat sebagai penjelmaan dari nafsu yang menyebabkan manusia disesatkan, dan Lilith sebagai penyihir pembunuh anak yang mencekik bayi yang baru lahir yang tak berdaya. Ketika Yesus lahir, neraka berguncang dalam ketakutan dan kekaguman akan kelahiran Mesias, ketika setan-setan berteriak dengan kata-kata kotor melawan Sang Pencipta dan langit. Lilith menawarkan untuk melahap Yesus sebagai pertunjukan kuasa neraka atas terang, dan bahwa dengan memakan Yesus, kegelapan akan menghabiskan terang. Tawarannya disetujui oleh kekuatan neraka, dan dia bersama kudanya, Tanin Iver, bersiap untuk membunuh bayi Kristus, menyerang pada malam kelahirannya, dan ditemani oleh beberapa Lilim. Saat bayi Mesias berbaring tidur di tempat tidurnya, Lilith menyuruh Tanin Iver menyelimuti gudang tempat dia berbaring dalam kegelapan, dengan satu-satunya sumber cahaya yang diketahui adalah Yesus sendiri, yang pancarannya mengganggu binatang itu dan juga Lilith. Tanin Iver akan menekan cahaya Yesus hingga cukup untuk membuat Lilim mendekat dan memotong-potong tubuhnya sebelum memberikannya kepada Lilith. Namun, Lilim dicegat oleh tiga malaikat Senoi, San Senoi, dan Semengelov yang dengan cepat membunuh mereka semua. Dan yang lebih meresahkan adalah bahwa malaikat agung Laylah bersama Maira, anjing serigalanya, membuat kehadiran mereka diketahui. Lilith dan kudanya mulai melawan Laylah atas Yesus dan Maira. Setelah melihat Tanin Iver dikalahkan dan terluka parah oleh tiga malaikat dan Maira, Lilith menjadi marah. Dia menerjang Laylah dan berubah wujud menjadi makhluk kegelapan seperti burung hantu yang mengerikan. Tapi Laylah menarik kerudungnya ke mata Lilith dan dia menjadi buta dan kelelahan karena bintang-bintang yang sangat terang. Maira dengan cepat menundukkan lehernya seperti yang dia lakukan pada Gadriel dengan Tanin Iver. Dalam upaya yang lemah untuk melarikan diri, Lilith berubah menjadi ular, tetapi Maira masih bisa menahan tawanannya. Atas belas kasihan anjing serigala besar tersebut, Lilith terpaksa mengakui kekalahan dan bersumpah untuk tidak pernah lagi mengejar bayi Yesus. Dia pun kembali ke neraka dalam penghinaan dan kemarahan, dan Satan mempermalukannya atas kekalahan yang seperti itu.
Sampai akhir abad ke-18 sudah menjadi hal umum di banyak budaya untuk melindungi ibu dan bayi mereka dengan jimat terhadap Lilith. Bayi laki-laki paling rentan selama minggu pertama kehidupan, dan bayi-bayi perempuan selama 3 minggu pertama. Kadang-kadang lingkaran sihir digambar di sekitar tempat tidur, dengan jimat bertuliskan nama 3 malaikat, Adam dan Hawa, dan kata-kata seperti menangkal Lilith atau lindungi anak yang baru lahir ini dari semua bahaya. Seringkali jimat tersebut ditempatkan di 4 sudut dan seluruh kamar tidur. Jika seorang anak tertawa saat tidur, hal itu dianggap sebagai tanda bahwa Lilith hadir, dan dengan menepuk hidung anak itu, diyakini dapat mengusir Lilith pergi. Dalam ajaran Rabi Ishak Luria, dikatakan bahwa terdapat banyak Lilith, dan yang terbesar dari mereka adalah yang menjadi istri pertama Adam. Lilith dengan legenda dan kekuatannya telah dikenal sebagai banyak makhluk yang berbeda. Sebagai ratu neraka, dia juga dihubungkan dengan Hel, Ereshkigal, dan Persephone. Kemudian dengan nafsunya, ia dikaitkan sebagai sukubus. Dan cintanya sebagai seorang ibu membuat dia dihubungkan dengan Ishtar, Astarte, Inanna, Lilake, Isis, Aphrodite, Freya, dan banyak lainnya. Bersama dengan juga disebut Diana, Morgan Le Fay, Yemaya, dan Kali. Lilith disebut sebagai Dark Maid atau pelayan gelap dalam mitologi Sumeria, dan disebutkan dalam Tale of Inanna atau Ishtar. Dan yang terakhir, dia memiliki utusan pribadinya sendiri yang diciptakan oleh energinya sendiri bersama dengan orang lain yang bernama Astrotia. Ya guys, itu tadi serba-serbi misteri Lilith, istri pertama Adam versi mata semesta. Bagaimanapun juga ini adalah kisah mitologi ya, jadi terserah kalian mau percaya atau tidak. Kalau kalian punya pendapat tentang hal ini, silahkan komen di bawah ya. Semoga setelah melihat video ini, wawasan kalian akan semakin bertambah. Jangan lupa share ke teman-teman kalian juga, agar info ini dapat lebih bermanfaat. Dan jangan lupa dukung terus channel ini.